Untuk menyikapi adanya dugaan korupsi anggaran dana BOS dan pungli di lembaga pendidikan sekolah tingkat SMP di seluruh Kabupaten Tulungagung, LSM Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia, HAI, wilayah Kediri Raya mengirimkan surat klarifikasi di beberapa sekolahan tingkat SMP di wilayah Kabupaten Tulungagung. Ketua LPKP 2 HI Sugeng Sutrisno membenarkan, pada hari Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023 telah mengirimkan beberapa surat klarifikasi kepada sekolahan di tingkat SMP di wilayah Kabupaten Tulungagung. Betul, lembaga LPKP 2 HI telah melayangkan surat klarifikasi kepada beberapa lembaga pendidikan tingkat SMP yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung terkait penggunaan dana BOS pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2021, katanya, Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang. Mohon izin minta waktunya sebentar, ya, boleh? Boleh. Kami selaku dari masyarakat berserta didampingi dari lembaga Relasi Indonesia dan juga dari awam media. Mau nanya Pak Sugeng selaku sebagai Ketua LPKP 2HI, bagaimana hasil klarifikasi Pak Sugeng tadi pagi di SMP 3 Tulungagung? Ya, gini, kemarin saya selaku Ketua LPKP 2HI melayangkan surat klarifikasi kepada SMP-SMP di Kap Tulungagung dan tembusan di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Sudah kami layangkan kemarin di Dispora. Nah, ini tadi kami terjun ke lapangan, yaitu klarifikasi ke SMP 3 menemui Bapak Heni selaku Kepala SMP 3 Tulungagung. Jawabannya normatif. Itu versinya beliaunya, haknya beliaunya monggo. Ya, katanya menurut Pak Heni tadi di klarifikasi tersebut bahwa dana BOS untuk pembelian peralatan COVID mulai semprot ini wifi, itu semprot dan lain-lain. Menurut Bapak ini, apa yang dikatakan itu benar. Monggo itu versinya. Dan itu sudah diketahui oleh pihak berwajib, APH, BPK, Inspektorat, ya kan gitu toh? Juga Dinas Pendidikan. Menurut versi beliau. Itu. Jadi klarifikasi tadi belum ada keterangan yang jelas. Bagi saya normatif. Ya, beliaunya menunjukkan juknis ya tidak ditunjukkan. Terus untuk apa ya juga tidak disebutkan, hanya di rumah. Tidak ada ketransparanan. Tidak ada ketransparanan menurut saya. Itu. Terus dan gini Pak, dan untuk terkait dana BOS tahun anggaran 2019 sampai 2021 selama 2 tahun pandemi COVID. Kan itu posisinya itu daring lah. Ya. Nah, kalau daring itu kan posisinya belajar di rumah. Pertanyaan kami Pak Sugeng, dana BOS sekian miliar itu dikemanakan? Ya itu tadi jawabannya Pak Eni selaku Kepala SMP 3 Tulungagung menyatakan bahwa dibelikan alat-alat COVID, alat-alat yang tidak tahu itu semprotan, semua pokoknya. Tapi jadi gini Pak Sugeng, tapi kenyataannya itu masih ada pungutan liar dan indikasinya masih ada penahanan ijazah. Salah satu contohnya seperti itu. Itu gimana Pak? Kalau memang begitu berarti itu tidak diperbolehkan pungutan liar karena sudah ada dana BOS. Dan dana BOS sekian untuk apa? Kan gitu. Dana BOS sekian miliar itu untuk apa? Kalau selama pandemi kalau orang tua siswa masih dibebani pungutan liar untuk melunasi kekurangan atau tanggungan orang tua siswa di SMP itu kan tidak benar. Kalau memang itu tidak ada itu bukan pungutan liar, berikan dong ijazahnya. Ijazah hak diberikan, bukan diminta. Ingat, ijazah diberikan ya oleh lembaga sekolah, bukan diminta. Salah, gitu loh ya. Jadi gini Pak, intinya itu orang tua tersebut disuruh untuk melunasi kekurangannya terkaitnya yang ada kekurangan yang ada di sekolah. Ya itu tidak benar, itu melanggar. Berarti ada pungutan. Satu, penyalahgunaan kewenangan, yang kedua itu melanggar tindak pidana pungli namanya.
Jadi intinya itu masih ada Berarti itu dugaan untuk ada pungutan liar jadi Pak. Nah, berarti itu dugaan saya, berarti ada niatan jahat. Kong kali kong itu namanya. Ada pensiasatan namanya. Itu loh. Itu terus kalau anak ndak ikut ya, ndak ikut tur, studi tur, diancam. Nanti kamu ndak bisa punya karya tulis dan itu salah. Ndak boleh. Urusan anggaran atau dana sekolah itu urusannya dengan orang tua, gitu loh, bukan dibebankan oleh siswa. Dan ijazahnya ditahan itu haknya siswa, panggil orang tuanya. 1.200.000. Nah, tarian yang 1.200.000 untuk studi tour itu kembali itu kemahalan, Sangat memberatkan. gitu loh. Jadi intinya untuk dari wali murid untuk study tour itu 1.200.000 itu 1.250.000 itu untuk wali murid keberatan intinya gitu. Oh, Pak. keberatan. Ya, terus satu anak jenengan yang ditarik 50 untuk ijazah, map, foto itu juga tidak diperbolehkan. Gitu loh. Betul. Sekarang Ya, pertanyaan Pak Itu Sugeng. pertanyaan jenengan sudah saya jawab. Terus pertanyaan yang tadi di bantuan siswa miskin yang 250 diberi seragam tidak boleh. Juknis-juknisnya ada. Harus diberikan uang. Tapi kenyataannya untuk dari pihak sekolah SMP 3 Tulungagung itu seperti apa Pak? Ada peralihan barang. Untuk pemberian itu tadi. Ya, itu tidak diperbolehkan, gitu loh. Ya, itu Kenyataan. mungkin Ini saya Pak, kenyataan di lapangan ini tidak ada- sesuai dengan klarifikasi saya dengan Pak Eni. Tadi yang disebutkan Pak Eni itu salah, tidak sesuai di lapangan. Jadi gitu. Terus ini Pak Sugeng sebagai selaku ketua LPKP 2HI selanjutnya lebih lanjutnya Apa? seperti apa Langkah Pak? yang Kami akan ngambil langkah-langkah. Kalau toh itu nanti itu karena ranahnya menyangkut korupsi dan itu dana dari pemerintah, dari kementerian, ya, Harus diamankan. dan ya itu saya laporkan nanti. Harus diamankan. Saya laporkan dan akan saya bawa ke ranah hukum. Karena itu bukan ranah saya. Saya sebagai monitoring, ini Pak Budi Berarti dari harus media net sebagai net kontrol sosial, ya gimana nanti APH, ya. Pak Jadi Sugeng. nanti saya serahkan kepada APH karena itu ranahnya APH. Ini saya mau nanya sebentar Pak Sugeng ya. Ya, Pada waktu Pak Sugeng klarifikasi terhadap kepala sekolah SMP Negeri 3 Tulungagung, ya. dia bicara diberikan dana-dana itu digunakan untuk membiayai tentang COVID dan sebagainya. Ya, Apakah semua itu ada pembuktian-pembuktian yang diajukan ke Pak Sugeng? ya Oleh nggak Pak ada. Ibu? Normatif aja itu Gitu hanya ya, Pak? lesan aja, tidak dikasih ini loh juknis-juknisnya, ini berita acaranya kan mestinya gitu. Jadi- Berita acaranya tidak ditunjukkan kepada saya, SPJ atau apa, menurut di lembaga sekolah ya tidak pernah tidak dikasih tahu kan. Jawaban normatif dan lesan itu tadi. Tidak tertulis ya Pak? Tidak Artinya, tertulis itu, dan Pak. belum menguatkan. Gitu loh. Kalau- Itu masih ada dugaan. Iya. Indikasinya seperti itu. Sekarang langkah awal Pak Sugeng nanti selanjutnya, apabila ini memang semuanya tidak terbukti, apa yang dibicarakan oleh Bapak ini selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tulungagung, langkah apa yang diambil oleh Pak Sugeng? Ya untuk langkah selanjutnya? kami sesuai prosedur hukum. Ya. Karena negara kita negara hukum dan itu uang negara, ya saya proses lewat secara Siap. hukum. Kalau beliaunya tadi menyampaikan bahwa saya sudah dipanggil Polda, saya sudah dipanggil BPK, sudah dipanggil Polres, itu ranahnya beliaunya, itu haknya kepala sekolah. Yang kami tanyakan kemana? Dana bos tersebut dan pungli itu kok masih dilakukan. Contohnya penahanan ijazah tadi. Jadi orang tua siswa harus melunasi. Gitu loh. Berarti kan masih ada pungutan Iya. dalam memberi. Gitu. Saya kira cukup sekian. Terima Itu ya. kasih Pak. Oke. Itu ya. Sebentar Pak Sugeng, Ya, ini siap. ada lagi ya. Hmm. Ini berarti kolaborasi dengan SMA Negeri 2, SMK Negeri 2. Ya. Itu yang saat ini yang saat ini sudah menaikkan sebuah berita yang isinya berita tersebut adalah menggratiskan semua ijazah untuk para siswanya yang saat ini belum diambil, Nah, contohnya itu. diberikan.
Kalau memang tidak punya tanggungan, tidak punya kekurangan, ijazah mesti diberikan seperti di SMK 2. Begitu, Pak. SMKN 2 Di SMK 2 Boyolali. Dari Pak Heni sebagai kepala SMP 3 dan kepala SMP lainnya, kalau berani atau di MKK berikan ijazah. Ayo secara gratis. Ayo. Siap. Nah, itu pembuktian. Kalau itu diberikan dengan gratis, berarti pungutan liar tidak ada. Nyatanya ada kok. Gitu loh. Jadi intinya untuk dugaan-dugaan itu masih ada untuk di Itu jelas. Itu satu. Yang kedua, ini yang paling mengherankan. Saudara kepala sekolah dalam mengadakan studi tour mendapat fee atau bagian dari travelnya. Dari travel itu dapat. Nah, itu namanya gratifikasi. Itu suap. Itu pidana sebetulnya. Makanya ini kami lidik, tetap kami investigasi. Kalau ini data ini sudah kumpul, ini akan saya bawa ke ranah hukum. Jadi itu haknya, ranahnya APH, bukan ranah kami. Kami tugasnya hanya mengumpulkan data. Itu ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugeng. Sugeng Haria dari Tulungagung melaporkan.